Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 4A ingin mempresentasi tentang program pencegahan penyakit akibat kerja di bengkel bubut. Lanjut, Zar. Zar, lanjut, Zar. Bengkel bubut adalah usaha yang menggunakan peralatan utama mesin. Usaha perbengkelan atau permesinan cukup dikenal luas, namun dalam kenyataan usaha ini bukan hanya menggunakan mesin bubut. Yang pertama, program pelayanan keselamatan kerja. Program ini bertujuan untuk mencegah, mengetahui, dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja di bengkel bubut untuk meningkatkan kesehatan para pekerja. Yang A, program promotif. Yang pertama itu mengadakan safety meeting. Yang kedua, menerapkan 5R. Yang ketiga, menerapkan standar K3 pada seluruh karyawan. Yang B, program preventif. Lanjut lagi kepada Riko ya. Yang kedua itu program preventif. Ya, yang pertama itu ada menyediakan APD yang lengkap dan pemilihan alat kerja. Yang kedua itu ada penggunaan APD. Yang ketiga itu ada monitoring atau evaluasi tempat kerja. Yang keempat itu ada mengadakan medical check-up secara rutin. Tanda kutip dalam kurung secara 6 bulan sekali. Terus yang kelima itu ada menerapkan jam kerja agar pekerja tidak terlalu lelah dan tenaga pekerja stabil. Yang kedua itu ada penyediaan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus diberikan segera kepada korban kecelakaan dan penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum pertolongan lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan. Yang A, itu ada pemeriksaan kesehatan awal. Setiap karyawan baru atau karyawan yang ingin bekerja di bengkel bubut ini harus melakukan medical check-up gunanya untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh calon karyawan tersebut supaya bisa mengantisipasi hal tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nijar. Yang B, pemeriksaan kesehatan berkala. Setiap karyawan harus melakukan medical check-up secara rutin ya 6 bulan sekali, gunanya untuk mengetahui penyakit akibat kerja yang diderita oleh seluruh karyawan. Yang C, yang ketiga, sarana prasarana K3 di bengkel bubut. Pertama itu ada jas buat las, kedua kacamata las, ketiga sarung tangan las, keempat sepatu las, dan kelima safety helmet. Dan dilanjut oleh Muhammad Fadli. Lanjut oleh Muhammad Fadli. Atau Nabila boleh. Oke, saya Cara melakukan. Yaudah Nabila. Cara melaksanakan kegiatan. 1. Pembentukan tim K3 bengkel bubut, yaitu mengadakan rapat dengan agenda yaitu pembentukan tim K3 bengkel bubut dan juga anggotanya. Kedua, memilih ketua K3 berdasarkan sertifikasi K3. Yang ketiga, ketua K3 yang sudah dipilih menyusun nama petugas bengkel bubut yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan K3 di bengkel bubut dan memilih wakil dan anggotanya. Kemudian ada yang kedua, yaitu memastikan petugas bengkel bubut memahami dan mengetahui cara mencegah dan juga menghindari bengkel bubut. Menghindari K3 di bengkel bubut. Sekian dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya?
gue izin bertanya. Gue tanya dalam proses tahap pengelasan baik sebelum, pada saat kegiatan atau sesudah, faktor apa sih yang paling banyak menyebabkan penyakit akibat kerja pada saat proses pengelasan? Apakah dari prosesnya itu sendiri, dari misalkan suhu panasnya atau bahan kimia yang dicampurkan pada saat melakukan proses pengelasan? Itu aja sih, makasih. Ya, saya ingin menjawab dari pertanyaan Michael. Kalau pendapat yang saya lihat di lapangan itu sih ya bahayanya itu dari bahaya kimia aja sih. Dari proses pengelasan sendiri kan mengeluarkan asap itu berbahaya. Di dalam asap itu terkandung bahan kimia yang sangat banyak. Contohnya saja kayak zat kimia kromium lah, itu yang bisa menyebabkan paru-paru. Ada yang bisa nambahin lagi nggak? Saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Fajar. Ya bukan dari hanya bahan kimianya yang berbahaya di situ. Ya, jadi kan pengelasan itu menggunakan generator ya, atau apa sih namanya, genset itulah. Nah di situ juga ada bahaya radiasi, dan itu tuh letaknya cukup dekat sama pekerjanya itu sendiri, jadi ya cukup berbahaya sih, cukup riskan. Sama pencahayaannya juga lumayan berbahaya karena rata-rata pekerja di sana belum mematuhi peraturan belum mematuhi kan kata-katanya apa? Jar, tolong bantu Jar. Apa? Belum, mungkin maksudnya belum. Iya, belum memakai APD yang tepat. Masih banyak yang melanggar juga. Jadi makanya untuk itu dibuatlah ini program kerja ini. Program kerja ini untuk untuk sistem pelaporannya ini seperti apa ya? Apa yang meyakinkan bahwa program kerja ini dapat efisien untuk dilaksanakan? Jenis pelaporannya itu seperti apa? Ada lagi? Mungkin pertanyaan bisa ditampung dulu. Ya, saya mau menjawab dari pertanyaan Bang Imam itu yang soal pelaporan ya. Yang saya dapat dari penyeluhan kemarin pas video pertama itu pelaporan dari K3-nya sendiri itu sih seminggu sekali, kalau nggak sebulan sekali, Bang.
bentar, pelaporan itu pelaporan apapun. Untuk jangka waktunya sekitar seminggu sekali ya. Untuk Iya, jenis seminggu pelaporannya sekali itu, kedua pelaporan. iya, untuk jenis pelaporannya itu apa? Mekanisme pelaporannya itu apa? Biasanya sih mekanisme pelaporan dari sana sih berbentuk data sih, Bang. Data aja ya. Iya, data. Data apa itu? Apa yang didata? Ini maksudnya datanya dari bentuk lembaran gitu, dia udah survei sendiri pengeluarannya gimana gitu. Sih dari dapat manajemen dari sananya sih begitu, Bang. Oh. Berarti data yang didapat ya? Data yang didapat hasil penyuluhan di pabrik bengkel bubut itu tersebut. Oke. Izin menambahkan dan juga melakukan beberapa meeting dalam kegiatan tersebut. Ada lagi kah pertanyaan? Berarti meeting ini harus dihadiri oleh direksi ya? Bukan hanya panitia K3 bengkel aja ya? Apa tidak perlu ada direksi di sana? Mungkin karena bengkel tersebut masih tradisional, Bang, masih lingkup, bukan bengkel yang terlalu besar. Mungkin semua jajaran-jajaran yang ada di bengkel tersebut ikut rapat. Oke, makasih jawabannya. Sama-sama, Mas Imam. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada lagi pertanyaan? Masih ada kesempatan nih buat bertanya nih. Boleh. Saat program ini berjalan, penyakit akibat kerja apa yang menghilang? Yang dikendalikan tuh apa? PAK-nya saat program ini udah berjalan. Boleh diulangi pertanyaannya? Saat program kerja ini berjalan, penyakit akibat kerja apa yang menghilang atau berkurang di tempat kerja itu? Saya mau jawab nih. Penyakit akibat kerja yang berkurang setelah program ini berjalan itu penyakit akibat kebisingan. Bisa jadi, Bang. Apa hanya kebisingan aja? Mungkin saya ingin menambahkan ya, seperti yang kita ketahui dari tadi, itu sendiri dari laporan kita kan mengenai las juga ya. Jadi di situ juga mungkin kita akan mengurangi penyakit akibat kerja yang disebabkan dari las itu sendiri, seperti kayak pencahayaan itu. Kan itu cahaya las itu sendiri kan berbahaya untuk mata kita langsung kalau misalnya nggak pakai kacamata las itu ya. Jadi mungkin akan berkurang kalau menggunakan APD itu sendiri. Berarti memang harus ya program ini dijalankan ya? Iya, karena menyangkut ini kesehatan pekerjanya itu sendiri.
Dan keuntungannya perusahaan agar karyawannya itu sehat apa? Mungkin biar kinerja pekerjaannya itu sendiri tuh maksimal dan hasilnya pun ya apa yang dia ingin Apa yang perusahaan iya apa yang perusahaan ingin capai itu tercapai targetnya lah. targetnya ya. Oke, makasih. Apakah sudah cukup pertanyaan? Mungkin Masih ada. mungkin itu aja sih. Udah cukup. Oh, masih ada nih. Udah Jam. cukup. Mungkin satu lagi. Baru 2 ya? Boleh kalau mau lagi mah nambah. Oke, untuk monitoring kesehatan atau disebut tadi medical check up berjangka ya atau berkala ya. Itu parameter pemeriksaan apa aja ya untuk K3 untuk pabrik bengkel ini yang dikhususkan medical check up dan dikhususkan untuk perusahaan bengkel ini, bengkel bubut ini. Apa aja ya? Ya saya mau jawab, yang dikhususkan dalam medical check up itu sih bagian dari pengawasannya Bang, karena sumber bahayanya di situ paling banyak. Mungkin buat ronsen toraks kali ya, penting ya, sama pelumbung atau keracunan timbal kali ya, penting untuk pemeriksaan seperti itu. Iya Bang, itu juga termasuk penting. Oke, terima kasih. Apakah sudah cukup? Kalau sudah saya sudahkan. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Apa? Sepertinya udah cukup, Pak. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.